Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin koordinasi Pak Adam. Eh, di latihan dasar itu kami disuruh untuk membuat program kegiatan yang ditujukan untuk jurusan. Sebenarnya program ini untuk menyelesaikan atau kegiatan ini ditujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di jurusan. Tapi sebenarnya ini bukan masalah, tapi hanya merespon potensi yang ada di jurusan saja. Sehingga saya berinisiatif untuk membuat pusat prestasi jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ujung Pandang. Nah, nanti ini dibawahi oleh pembina kemahasiswaan. Nah, eh, selanjutnya saya merespon isu pertama itu banyak mahasiswa antusias untuk mengikuti lomba tapi tidak tahu mau konsultasi di mana. Terus yang kedua, banyak dosen yang siap mendampingi mahasiswa namun dosen tersebut tidak menginformasikan kepada mahasiswa. Nah, kenapa nomor 2 ini saya justifikasi seperti ini karena di beberapa pengalaman saya mengajak atau meminta dosen secara personal untuk mendampingi mahasiswa dalam mengikuti lomba, tapi ternyata dosen itu antusias. Di sisi lain mahasiswa selalu mengeluhkan bahwa sulit mencari dosen untuk mendampingi mereka. Ternyata mahasiswa ini belum mengajak dosennya, makanya ini mesti dimediasi, motivasi ini mesti dimediasi. Nah, terus yang ketiga, banyak mahasiswa yang juara lomba di luar kampus namun prestasi tersebut tidak diketahui oleh pihak kampus. Nah, ada dua gap di sini antara nomor satu dengan nomor tiga. Di sisi lain, banyak mahasiswa yang tidak tahu mau konsultasi di mana sehingga dia konsultasi di luar mungkin, dan akhirnya dia ikut lomba yang ada di luar tanpa sepengetahuan jurusan. Nah, ini dan akhirnya dia juara. Ini sebenarnya tidak menguntungkan bagi jurusan. Kenapa? Karena jurusan tidak bisa mengambil manfaat dari juara mahasiswa tersebut. Coba kalau jurusan mengetahui bahwa ada mahasiswa di luar yang juara, pasti jurusan bisa menjadikan arsip uh, lomba juara tersebut dan digunakan untuk kepentingan pengembangan jurusan, justifikasi pengembangan jurusan. Nah, terus yang keempat, prestasi mahasiswa menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan kampus, tapi upaya-upaya berprestasi tersebut belum diorganisir secara optimal. Nah, belum diorganisir secara optimal bukan berarti tidak pernah diorganisir, pernah. Kita coba lihat di waktu bisnis administration competition kemarin, BAC kemarin, Pak Adam sudah berhasil untuk membuat satu terobosan di mana input ada lomba tingkat nasional, ada undangan tingkat nasional, terus respon pimpinan jurusan langsung membuat SK pelatih setiap cabang lomba. Nah, setelah itu ada proses pelatihan, outputnya sekarang persiapan yang matang, dan kemudian outcome yang didapatkan juara tiga umum di lomba nasional tersebut. Nah, ini satu gambaran bahwa ternyata arah kebijakan pimpinan jurusan itu sangat concern sama prestasi-prestasi mahasiswa. Namun untuk mengorganisir ini butuh butuh suatu program yang sifatnya sustainable, karena kalau hanya sifatnya responsif seperti ini tidak sustainable nantinya, tidak berkelanjutan nantinya. Makanya kita butuh program yang sifatnya baku. Mungkin ini akan dibawahi oleh pembina kemahasiswaan. Dalam hal ini saya yang akan membawahinya. Terus bagaimana sih urgensi tindak lanjut untuk kegiatan ini? Pertama, administrasi niaga, respon yang baik terhadap prestasi mahasiswa ini sudah terbukti di BAC kemarin. Responnya sangat baik dan akhirnya kita juara. Terus yang kedua, respon waktu Pimpol juga, Pekan Ilmiah Mahasiswa, itu kita juara umum juga sebenarnya. Nah, tapi di sisi lain aktivitas-aktivitas ini belum terlembagakan sehingga berkelanjutannya itu masih dipertanyakan. Apa yang saya maksud tidak terlembagakan, ini belum dijadikan fungsi tersendiri pada
pembina kemahasiswaan seumpama, sehingga kita butuh ini dijadikan satu kegiatan atau fungsi yang diakomodir oleh salah satu pihak di jurusan. Kalau saya sih cenderungnya pada pembina kemahasiswaan yang kemudian mengakomodir fungsi ini supaya kemudian prospek prestasi mahasiswa itu bisa berkelanjutan. Nah, di sini untuk berkelanjutannya prestasi mahasiswa itu butuh usaha-usaha yang terlembagakan. Yang terlembagakan semaksud ada yang mengakomodir fungsi tersebut. Fungsi yang bisa menstimulus prestasi mahasiswa itu. Nah, yang mana fungsi-fungsi yang penting dimasukkan? Fungsi tersebut saya ramu dalam bentuk kegiatan. Kegiatan pertama adalah butuh database profil dosen pendamping. Kenapa ini butuh? Karena terkadang seperti ini kasusnya. Dosen sudah mengiyakan untuk menjadi pendamping mahasiswa, tapi karena kesibukan yang sangat banyak, penelitian, pengabdian, pengajaran, sehingga dosen tersebut tidak sempat lagi mengirimkan profil profil dirinya kepada mahasiswa. Adapun yang mengirim mungkin tidak lengkap. Nah, ini mempengaruhi penilaian dalam lomba. Nah, sehingga butuh database profil dosen pendamping. Jadi ada beberapa dosen. Tentu tidak semua dosen di administrasi niaga, karena kita ketahui bahwa tidak semua dosen tertarik untuk mendampingi mahasiswa. Nah, profil dosen yang akan kita himpun dalam database ini hanya dosen-dosen yang kemudian kita identifikasi bahwa dia tertarik untuk mendampingi mahasiswa. Terus database prestasi dan karya mahasiswa ini penting didokumentasikan karena untuk kepentingan jurusan ke depannya dan untuk kepentingan lomba ke depannya juga. Setidaknya database prestasi ini kita akan tahu bahwa karakteristik seperti ini yang akan berprestasi, yang akan juara di lomba seperti ini. Nah, gitu. Jadi kita akan mendokumentasikan prestasi dan karya mahasiswa ini untuk menjadi rujukan di lomba yang akan datang. Terus selanjutnya, Pusat Informasi Lomba dan Pelatihan Jurusan Administrasi Niaga. Jadi butuh pusat informasi. Jadi mahasiswa yang ingin mengikuti lomba itu kadang kelewatan. Maksud saya adalah terlewatkan informasi terkait lomba tersebut. Dia mendapatkan informasi ketika sudah deadline waktunya atau sudah lewat waktunya. Nah, sehingga pusat informasi ini sangat penting. Terus pusat konsultasi kegiatan. Nah, pusat konsultasi kegiatan ini fungsinya ini bisa diakomodir oleh pembina kemahasiswaan. Jadi setiap mahasiswa yang bingung terkait dengan lomba yang akan dia ikuti atau lomba yang tertarik dia ikuti, maka dia tidak bingung lagi kemana dia harus berkonsultasi. Kita sudah menyampaikan kepada seluruh mahasiswa bahwa ketika ada lomba, konsultasi kepada pembina kemahasiswaan. Terus layanan laporan keikutsertaan lomba mahasiswa di luar kegiatan kampus. Apa maksudnya ini? Jadi seperti konteks tadi, banyak mahasiswa yang juara di luar kampus tapi jurusan tidak tahu bahwa dia juara, sehingga itu luput dari dokumentasi jurusan. Nah, ini tidak menguntungkan bagi jurusan karena jurusan tidak bisa meraih manfaat dari lomba tersebut, dari prestasi tersebut. Seperti ketika akreditasi, kita tidak bisa menjustifikasi bahwa mahasiswa kita berprestasi di luar karena kita tidak mendapatkan informasi terkait dengan juara lombanya, sehingga kita perlu untuk melacak siapa saja sih yang mengikuti lomba di luar dan juara berapa dia. Nah, sehingga kelak jurusan bisa mendokumentasikan prestasi tersebut. Di sisi lain, dia juga orang-orang yang juara di luar juga bisa dijadikan coach, bisa dijadikan sebagai pendamping mahasiswa-mahasiswa yang lain yang akan mengikuti lomba yang sesuai dengan karakteristik lomba tersebut. Nah, sehingga sebenarnya kita hanya merapikan koordinasi dari kegiatan ini semua. Meskipun kita pahami bahwa sudah ada banyak di AN itu dilakukan pendampingan dan sukses, tapi itu menurut saya belum sifatnya berkelanjutan, sehingga untuk merapikan